kita pakai kompres, harus dikompres, harus di ini dulu. Barangkali nanti sambil jalan aja kita praktek dan kita langsung bertanya jawab dengan Pak Anton. Nanti yang penting setelah kegiatan ini Bapak Ibu bisa mengunggah sendiri. Baik, begitu dari saya Bu Yolanda. Ya boleh Bu. Perkenalkan Pak Jon, nama saya Ibu Lestari Pak, dari TB Ibu Lestari Polres Kabupaten Selatan. Yang ingin saya tanyakan, kan dulu pernah Pak Jon ngomong kan tolong diunggah gitu kan, karena kita pakai link kan. Yeah. Jadi selama ini kan saya belum tahu juga linknya, alamat linknya pertama. Yang kedua, kalau sebelum kita unggah kan foto-foto aja kayaknya kurang seru gitu Pak ya. Yeah. Kalau bisa kan saya juga YouTuber gitu, tidak masukin pakai YouTube gitu kalau bisa gitu Pak. Link Ini YouTube-nya. agak ramai gitu kalau videonya gitu Pak. Gimana kira-kira kemampuan apa kita Pak Anton kalau video? Iya. Jadi kalau seperti foto-foto tadi kayaknya kadang-kadang kan manusia kan malas baca, apalagi literasi di pesisir agak rendah. Jadi kalau video kan lebih menantang. Terima kasih. Nanti dibahas dulu. Kalau Pak Anton ini tidak bisa. Masya Allah. Tunggu waktunya Bu. Dibahas Iya. nanti sama Pak Anton. Baik, rasanya hanya itu yang bisa saya sampaikan dan Pak Dewi sampaikan. Mungkin lebih banyaknya nanti ya Bapak dan Ibu ya bisa bertanya atau berdiskusi dengan Pak Anton ya. Nah, baik, saya serahkan kembali kepada Pewara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yolanda dan Bapak Jody Saputra. Ibu Dewi Lestari, mohon bersabar dulu karena pertanyaan Ibu berhubungan dengan materi yang akan disampaikan oleh Pak Anton Hilman. Bapak dan Ibu yang berbahagia, di hadapan kita sudah hadir narasumber yang akan memberikan tambahan ilmu dan wawasan bagi kita untuk mengenal dan mengisi data di laman peta komunitas literasi orang Sumatera Barat yang kita kenal dengan laman Palito Sumbar. Nama beliau adalah Bapak Anton Hilman. Lahir di Payakumbuh tanggal 13 Maret 1984. Wah, sebentar lagi ulang tahun ya Pak Anton ya. Pendidikan terakhir beliau adalah sarjana informatika. Aktivitas beliau sekarang adalah seorang programmer dan pakar informasi teknologi atau pakar IT. Masya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal-awal ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu silakan langsung berkenalan dengan narasumber kita. Dan tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya persilakan Bapak Anton Hilman untuk memulai materi lokakarya. Silakan Pak Anton. Amin itu. Nih. Amin. Jalan nih. Nanti, Yon, jalan nih. Ini kan. Jadi pakai penerapan harimau di dalam kampung dikarenakan tahu sini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu-ibu. Baiklah, mungkin kita mulai acara inti kita, yaitu tentang pengelolaan laman Palibasuma. Jadi mungkin kita agak sedikit tegang. Jadi pertama sekali mungkin kita buat agak relax dulu, gitu, agak santai dulu. Jadi Bapak dan Ibu, yang akan kita bahas nanti itu tidak ada yang sulit sebenarnya, itu sangat mudah sekali. Saya yakin mungkin hanya dengan 1 jam atau mungkin 2 jam mungkin Bapak dan Ibu udah bisa sendiri, udah paham gitu. Saya lihat semuanya udah siap untuk materi. Yang akan kita bahas itu nanti sebenarnya cuma ada 3 aja, jadi tidak banyak-banyak. Yang pertama itu tentang pengenalan website, itu tadi udah disampaikan juga sedikit sama panitia. Terus yang kedua itu nanti pendaftaran komunitas literasi. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, komunitas yang belum mendaftar itu bisa daftar online. Jadi bisa daftar online, nanti diverifikasi sama panitia, lalu nanti akan dihubungi siapa nanti yang akan jadi penanggung jawabnya, PJ atau operatornya. Nah, jadi sekarang itu saya lihat beberapa komunitas itu sudah ada di dalam website dan beberapa belum. Jadi sebenarnya dibahas karena kita akan coba praktekkan langsung mendaftar online-nya gimana. Kenapa? Karena nanti bisa jadi Bapak dan Ibu punya komunitas literasi temannya yang belum terdaftar, jadi bisa diajak gitu. Nah, komunitas Ibu belum terdaftar bisa daftar online kok. Nanti mereka verifikasi, nanti akan dihubungi balik. Nah, bisa nanti diajarkan dan diajak teman-temannya atau mungkin komunitas literasi lainnya yang belum terdaftar. Nah, itu jadi nanti berarti kita coba juga cara daftarnya gimana. Ini sangat mudah sekali, ini cuma 1 langkah aja. Tinggal isi 1 form aja, 1 layar, lalu kirim. Udah. Nanti tinggal verifikasi dari panitia lagi. Apakah data kita yang dimasukkan itu sudah benar, sudah sesuai dengan pastinya. Terus berikutnya ini yang mungkin acara yang utamanya itu, jadi melengkapi atau entry data. Jadi kalau misalnya kita sudah terdaftar, lalu apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya itu pasti melengkapi atau mengentry data. Nah, data ini nanti ada 2, itu ada data statis dan ada data dinamis namanya. Kalau data statis itu biasanya jarang diupdate. Jarang diupdate itu seperti misalnya nama, terus alamat, itu mungkin sangat jarang sekali, atau mungkin bahkan mungkin tidak akan diupdate gitu. Jarang sekali akan berubah nama atau mungkin pindah alamat gitu. Tapi bisa jadi gitu. Nah, itu namanya data statis. Lalu ada nanti data namanya data dinamis. Nah, data dinamis itu apa saja? Nah, data dinamis itu salah satunya contohnya yang tadi itu kegiatan pasti mungkin biasanya sehari itu ada kegiatannya, atau minimal 1 minggu itu ada kegiatannya. Terus juga mungkin foto gitu. Foto, karena kalau misalnya ada kegiatan pasti ada fotonya gitu. Saya yakin bahkan mungkin untuk 1 kegiatan itu bisa jadi ribuan fotonya gitu. Mulai dari proses awal sampai akhir untuk makan-makannya misalnya. Jadi banyak sekali foto, bahkan mungkin Bapak dan Ibu sendiri pusing foto mana yang Jadi nanti akan kita bagi juga tips sedikit tentang foto ini, gimana supaya fotonya mudah diedit ataupun bagus untuk angle-nya, sudah pengambilannya, itu cara pengambilan. Nah, jadi yang kita bahas itu yang 3 ini aja ya. Jadi mungkin Ibu tadi yang ini entry website pasti rumit, pasti repot. Kami ini gaptek, nggak
ada ya. Jadi yang akan kita bahas ini sangat sederhana sekali. Cuman mendaftar bagi yang belum. Nah kalau yang udah terdaftar cuma melengkapi data aja lagi gitu. Jadi melengkapi data. Nah kenapa nanti melengkapi data yang dinamis ini? Jadi ini sebagai sebenarnya nanti tolak ukur bagi masyarakat dan bagi balai bahasa untuk melihat komunitas mana yang aktif gitu. Nah dan di sana nanti bisa dilihat. Karena nanti kita buat laman ini membuat supaya siapa yang aktif itu akan ada di atas gitu. Jadi makanya Bapak dan Ibu nanti silakan kalau bisa itu tiap hari ada yang di upload, minimal foto aja gitu. Misalnya foto pengunjung misalnya, atau mungkin foto rapat misalnya. Jadi diupload terus minimal sehari itu satu. Karena dengan misalnya Bapak dan Ibu upload foto ataupun kegiatan per hari, misalnya komunitas ini ada yang terdaftar itu misalnya 80, itu otomatis udah ada 80 konten yang baru setiap hari gitu. Bayangkan nanti bagaimana perkembangan website kita ke depannya gitu. Bisa jadi nanti ketika orang mencari data, oh di Sumbar komunitasnya apa saja, kita buka website aja gitu. Mereka mau yang mana gitu. Nah, bisa berdasarkan kabupaten, bisa berdasarkan nanti jenisnya gitu. Nanti lengkap nanti datanya di website kita seiring waktu. Karena misalnya ketika sehari ini misalnya dari 80 itu ada 40, itu terus besoknya misalnya ada 20, terus besoknya lagi 30, itu dalam waktu sebulan atau mungkin setahun, bayangkan sangat banyak sekali data-data yang akan terkumpul di website nantinya. Jadi semakin banyak, semakin lengkap dan semakin mudah nanti orang dari balai bahasa pun ataupun dari mungkin dari nasional nanti mendata kita. Mereka tinggal cek website aja lagi langsung datang, tidak ada lagi nanya-nanya gitu. Tidak ada yang ditanyakan karena di website sudah lengkap datanya. Nah itu saja nanti akan kita bahas. Terus berikutnya yang penting itu bahan apa saja yang akan kita siapkan untuk pelatihan kita ini. Nah bagi Bapak dan Ibu komunitasnya yang belum terdaftar di halaman, nanti yang harus disiapkan itu yang pertama itu namanya, nama itu udah pasti ya. Terus singkatannya ini boleh nanti diisi, boleh tidak. Tapi untuk supaya lebih mudah diingat, bisa pakai inisial aja. Misalnya Taman Baca Anak Nagari berarti TB AN. Nah, itu. Kalau misalnya tidak punya singkatan yang resmi, atau dikosongkan boleh juga. Terus tahun berdirinya tahun berapa? Terus alamat lengkapnya, ini pasti sudah ada alamat lengkapnya. Kalau bisa sampai ke nomornya. Nanti kalau misalnya belum nomor bisa ditambahkan keterangannya, misalnya di bangunan rumah siapa gitu, atau di bangunan gedung apa. Terus ada emailnya. Nah email ini penting nanti karena panitia menghubunginya ke email dan handphone nanti. Jadi kalau misalnya ada file, nanti dikirim ke email. Kalau misalnya ada yang perlu dibicarakan atau belum ditanyakan, itu biasanya lewat handphone atau lewat telepon. Jadi nomor telepon berikutnya di kota atau di kabupaten mana? Nah, di kota atau di kabupaten mana? Terus kategorinya apa? Kategori komunitasnya apa? Terus yang terakhir statusnya nanti. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah ada data ini, itu berarti sudah bisa daftar. Nah, nanti bisa juga disampaikan ke komunitas-komunitas lain yang mungkin Bapak atau Ibu kenal belum terdaftar. Nah, nanti silakan disampaikan, silakan siapkan data ini, itu udah bisa daftar online. Nah, udah bisa daftar online, nanti tinggal verifikasi aja. Jadi dengan hanya data ini, data utama ini itu sudah bisa daftar online. Terus berikutnya kalau kita nanti sudah terdaftar, berarti kita baru melengkapi datanya, baru data-data yang lain yang statis dan yang dinamis tadi itu baru kita lengkapi. Nah data yang lain itu ini yang seperti yang sudah disampaikan tadi. Kalau misalnya udah ada yayasan, nah silakan ditampilkan data
visi dan misi komunitasnya. Lalu medsosnya ini pasti ada ini biasanya lengkap nih, Instagramnya ada, Facebooknya ada, YouTube-nya ada, gitu. Twitternya ada, gitu. Bahkan sekarang mungkin TikToknya juga ada. Terus ya memang kita harus ikut, kita harus ikut tren, gitu. Kita harus ikut tren karena tujuan kita itu promosi. Gitu. Jadi kalau tujuan promosi itu adalah gimana orang ramai kita ke sana gitu. Nah, gitu. Tapi makanya sebenarnya kita juga memanfaatkan peluang ya, memanfaatkan peluang yang ada. Gitu. Jadi tidak harus mungkin kalau misalnya orang menilai oh TikTok itu isinya apa goyang-goyang aja misalnya enggak gitu. Kita isi dengan dengan hal-hal yang bagus. Jadi kita otomatis kita sudah berkontribusi membuat sesuatu yang baik dan berguna di internet. Terus media sosialnya pengurus. Nah ini pengurus ini nanti silahkan dikumpulkan biodata pengurusnya. Jadi berapa orang pengurus komunitasnya nanti dikumpulkan datanya nanti dientrikan. Jadi nanti orang bisa lihat oh ini komunitasnya berarti pengurusnya 5 orang, berarti pengurusnya 3 orang. Gitu. Nah nanti ada data lengkapnya juga ada medsosnya masing-masing. Terus fasilitas. Nah ini fasilitas apa saja yang ada di komunitasnya nanti silahkan nanti dientrikan. Apakah itu misalnya ada komputernya mungkin atau ada LCD-nya atau mungkin ada fotokopinya mungkin atau mungkin ada printernya nanti semua fasilitas itu silahkan ditampilkan atau mungkin ada internetnya ya fasilitas internet bisa ditampilkan juga. Wifi. Terus koleksi buku ini khusus untuk komunitas yang literasi baca. Nah koleksi bukunya itu nanti bisa di-entry, tidak harus langsung semuanya. Silahkan diangsur aja misalnya hari ini di-entry 10 buku, besok mungkin 5 buku, besok 10 buku. Itu nanti dalam waktu beberapa bulan atau mungkin beberapa hari itu otomatis nanti semua koleksi bukunya udah terdata di internet. Gitu. Jadi untuk kalau udah terdata di internet, kalau misalnya ada buku baru datang itu tinggal entry aja lagi. Kalau misalnya tidak ada buku, berarti kita bisa entry yang lain. Jadi nanti silakan koleksi bukunya diupload karena banyak juga nanti orang-orang yang akan datang atau mungkin mengetahui komunitas Kabupaten Ibu dari buku-buku yang upload karena biasanya orang itu kan mencari judul buku gitu. Kalau misalnya buku, apalagi bukunya buku langka ya. Kalau misalnya bukunya buku langka itu biasanya nanti kita akan muncul di halaman 1 hasil pencarian mencari di Google atau Bing atau dan lainnya. Nah makanya sekarang nanti diupload koleksi bukunya. Terus karyanya, karya-karya misalnya kalau komunitas literasinya ada karyanya, silakan nanti diupload. Terus penghargaan. Nah ini kalau misalnya komunitasnya udah go lokal ataupun go nasional, biasanya ada penghargaannya. Misalnya mungkin juga bisa ikut event atau ikut lomba, gitu. Biasanya ada dapat penghargaan. Terus ini juga lomba atau festival yang diikuti. Jadi kalau misalnya ada ikut lomba nanti silakan ditampilkan di sini. Jadi nanti bisa kita lihat komunitas ini yang paling banyak ikut lomba. Gitu. Terus berikutnya bantuan. Nah kalau misalnya ini pilihan, kalau misalnya ada bantuan atau dapat bantuan silakan ditampilkan gitu. Dari mana saja nanti bantuannya. Ini mitra atau partner. Jadi kalau misalnya punya mitra atau partner dengan lembaga atau badan nanti bisa ditampilkan. Jadi nanti bisa kita lihat komunitas itu mitranya apa saja, berapa mitranya. Terus juga kerjasama. Kalau ada kerjasama dengan komunitas lain atau mungkin kerjasama dengan Pemko, Pemkab atau Pemda, gitu. Silakan nanti ditampilkan juga. Nah ini yang paling penting kegiatannya. Kegiatan ini kegiatannya tidak harus yang kegiatan besar ya, misalnya rapat ataupun ada pengunjung yang datang atau mungkin yang misalnya yang ramai misalnya ada pengunjung dari TK misalnya datang ataupun dari SD atau bisa juga mungkin ada datang tamu dari
balai bahasa atau mungkin dari komunitas literasi lainnya yang studi banding misalnya, kan nanti bisa dimasukkan ke kegiatan. Bisa juga, iya, rapat dari camat, dari kelurahan, atau mungkin juga ada dari nasional misalnya, kan datang di nanti akan dimasukkan. Terus foto-foto. Nah, yang paling mudah nanti dari semua ini memang yang foto ini. Jadi yang foto ini nanti paling mudah karena kita tinggal masukkan judul foto, lalu pilih fotonya, lalu masukkan sedikit nanti tentang foto, udah upload gitu. Paling mudah nanti. Dan untuk foto ini saya yakin itu bukan diminta lagi, tapi dikurangi seharusnya gitu. Jadi kalau untuk foto itu bagusnya itu ambil yang paling bagus dan yang paling tajam. Yang paling bagus paling tajam. Nah, foto-foto yang belum itu nanti jangan di-upload ke web atau diusahakan jangan di-upload. Usahakan foto yang diupload itu foto yang tajam. Untuk pengambilan foto itu nanti kita beri juga tipsnya. Terus tentang alamat website, seperti yang tidak disampaikan panitia nanti. Itu website kita ada di website resmi Kemdikbud. Jadi website resmi kita itu sebenarnya adalah palitosumbar.kemdikbud.go.id. Jadi kita berada di subdomain namanya di bawah Kemdikbud. Jadi laman Palito ini tuh lamannya resmi gitu, karena dia berada di bawah website resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, untuk sekarang karena kita uji coba, pelatihan, belajar, nah kita akan pakai yang website labornya gitu. Yang namanya percobaan itu harus dilapor karena nggak mungkin kita belajar langsung di jalan raya gitu. Kalau mobil kita yang hancur atau mobil orang yang hancur gitu kan. Nah, makanya karena kita sekarang belajar, pelatihan, nah kita uji coba di website sementara atau website uji coba juga. Jadi untuk website uji cobanya itu di bagian atas, di website aslinya itu di bagian bawah. Nah, yang akan kita pakai berikutnya itu adalah yang di atas. Nah, yang di atas, silakan buka berarti dimensitekno.com/miring Palito Sumbar. Nah, untuk alamat yang resminya itu nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu udah oke, udah mantap, nanti udah bisa, nah baru kita cobakan masuk ke website aslinya. Nanti dari tempatnya masing-masing. Dan dari handphone pun bisa, gitu. Harus dari laptop. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sedang tidak ada di dekat laptop, itu bisa pakai handphone aja, gitu. Buka pakai handphone, kayak browser biasa aja. Jadi setelah buka di handphone bisa buat langsung. Nah itu nanti jadi supaya tidak ragu, jadi yang di atas itu untuk pelatihan, yang di bawahnya yang aslinya. Nanti kalau udah oke, udah mantap, udah bisa, berarti kita langsung ke aslinya lagi. Ini hanya untuk uji coba atau pelatihan sekarang aja. Nah, berarti kita masuk ke pembahasan pertama yang mungkin hanya melengkapi yang sudah disampaikan oleh panitia tadi, itu pengenalan website atau laman Palito Sumbar itu. Nah, untuk alamat itu sama yang disampaikan tadi, alamatnya adalah palitosumbar.kemdikbud.go.id. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak mau repot, ketik aja Palito Sumbar, nanti enter aja gitu. Biasanya tampil di Google, ya sekarang Google yang paling atas. Nah, berikutnya menu. Nah, menu apa saja sih yang ada di website laman Palito Sumbar ini gitu. Nah, yang pertama menunya itu ada kota atau kabupaten, karena kita datanya adalah data komunitas literasi di Sumbar, jadi kita kelompokkan berdasarkan kota dan kabupaten. Jadi ini memudahkan nanti orang untuk melihat di kota ini berapa komunitas literasinya, di kabupaten ini berapa komunitas literasinya. Jadi tinggal pilih aja. Nah, itu di bagian atas website itu pertama itu ada menu kota dan kabupaten, terus ada beranda atau halaman depan.
Ketika kita buka website, yang tampil pertama itu namanya beranda atau halaman depan. Nah, di halaman depan itu nanti ditampilkan konten-konten yang utama. Nah, di bawahnya itu menu berikutnya itu tentang Palito Sumbar. Jadi ini sekedar info saja, Palito Sumbar itu apa, sejarahnya bagaimana. Terus berikutnya ada menu komunitas literasi. Kalau kita klik menu komunitas literasi ini akan tampil semua komunitas literasi yang terdaftar. Terus berikut ada pengurus, menu pengurus. Nah, Bapak dan Ibu itu nanti itu fotonya udah disiapkan kan? Karena nanti di website itu ada menu pengurus. Jadi nanti foto Bapak dan Ibu akan tampil di sana. Gitu. Jadi silakan disiapkan foto yang terbaiknya, gitu. Foto yang terbaiknya, foto selfie-nya. Terus ada kegiatan. Nah, ini menu kegiatan ini kalau diklik ini yang disampaikan tadi itu siapa yang paling komunitas, siapa yang paling update kegiatan itu akan tampil paling atas. Makanya silakan Bapak dan Ibu berlomba setiap hari mengupdate kegiatannya supaya nanti ketika dibuka websitenya itu akan tampil paling atas terus, gitu. Terus kegiatan-kegiatannya. Berarti secara spontanitas masyarakat sudah tahu. Yang utama, yang kedua sewaktu-waktu akan mengadakan reward juga ya. Nah iya, sebenarnya ini tujuan utama dari laman Palito Sumbar ini kan mendata, gitu. Mendata. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh panitia tadi, ada beberapa ketika misalnya ada bantuan dari nasional, dari negara, dari Kemendikbud, itu biasanya muncul komunitas-komunitas baru gitu. Komunitas baru yang hanya khusus untuk momennya ketika ada bantuan aja gitu. Ketika tidak ada bantuan dia hilang gitu, atau dia tidak jalan lagi. Jadi sebenarnya ini kan merugikan komunitas literasi yang asli gitu. Karena bisa jadi kesempatan mereka terhimpit gitu, oleh komunitas-komunitas yang hantu ini gitu. Dia datang hanya ketika ada bantuan aja gitu. Jadi dengan adanya laman ini itu tidak bisa lagi komunitas-komunitas literasi itu muncul dan hilang ya. Karena di sini semuanya lengkap, bisa dicek kok. Ini update kegiatannya, ini update pengurusnya, ini update foto-fotonya gitu. Jadi tidak bisa lagi hanya muncul ketika ada perlunya aja. Nah, makanya itu kita buatkan website ini dan kita lihat nanti semakin update Bapak dan Ibu kegiatan dan foto-foto komunitasnya itu akan semakin besar kemungkinan atau mungkin kesempatan untuk mendapatkan bantuan jika ada bantuan. Terus ada menu kontak, ini kontak untuk Palito Sumbar. Terus ada pendaftaran. Nah, jadi di bagian atas website itu nanti ada menu yang ini. Ada menu kota kabupaten, ada beranda, ada tentang Palito Sumbar, ada komunitas literasi, ada pengurus, kegiatan, kontak, dan pendaftaran. Nah, jadi di halaman depannya nanti Pak, boleh nanya langsung? Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nova dari TBM Hawari, Pak. Yang kendala terbesar bagi kami di TBM itu, bagi secara pribadi Pak, adalah pindah. Nah, misal Pak, di dalam data yang sudah ditulis di situ misalnya Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, otomatis sewaktu-waktu kami pindah, boleh nggak Pak? Itunya bisa nggak ditukar gitu Pak? Karena status TBM kami itu kan masih ngontrak Pak. Iya, terima kasih pertanyaannya. Bisa jadi. Semua data sebenarnya bisa diubah asalkan misalnya ada validasinya nanti. Nah, ada validasinya. Nanti juga panitia itu juga akan standby jika ada misalnya komunitas-komunitas literasi yang pindah, karena memang dari data yang ada memang sebenarnya mungkin bisa dikatakan masih banyak yang mangkrak gitu ya, bukan hidup sendiri atau mungkin masih menumpang gitu kan. Tapi yang sedihnya Pak, ketika sudah dapat bantuan Pak, orang rumah maaf
rumah diperbaiki, itu Ya, boleh pindah. Itu biasa. Biasanya kalau misalnya ada kesempatan yang terlihat oleh ibu kontrakan atau bapak kontrakan, itu biasanya kalau nggak naik atau mungkin dimintanya langsung bayar 1 tahun gitu kan. Jadi tidak apa-apa. Kalau untuk data itu kita bebas, pokoknya divalidasi. Kalau udah valid kita bisa ubah untuk data-data yang berubah itu. Baik, Pak, makasih, Pak. Nah ini nah itu yang di bagian atas yang di web di menu utama dari website Palingto Sumber itu. Jadi bisa dilihat di paling kiri itu ada kota atau kabupaten, terus ada Belanda, ada tentang kami, ada komunitas literasi, pengurus, kegiatan, kontak dan pendaftaran. Yang tombol kuning itu pendaftaran. Jadi nanti komunitas yang yang belum terdaftar, berarti nanti kliknya yang tombol pendaftaran itu. Tadi ada satu yang belum jelas, Pak, tentang masalah status, Pak. Status, oh ya nanti kita sampai bahas ke status nanti. Terus berikutnya di halaman depan website itu yang bagian atas ada header tempat menu tadi, itu namanya header atau kepala website. Terus di bawahnya itu ada foto utama. Nah foto utama website itu nanti adalah foto-foto yang paling baru atau foto terbaru yang diupload oleh komunitas literasi yang kategorinya foto utama. Jadi akan tampil di sana. Jadi misalnya ada foto, ada kegiatan, nah sekarang ambil foto yang bagusnya lalu upload ke foto, pilih kategorinya foto utama, itu akan nanti otomatis tampil di halaman depan website di bagian foto utamanya. Jadi untuk supaya tampil di halaman depan nanti kalau Bapak dan Ibu silakan update kegiatan dan fotonya yang utama. Jadi itu akan tampil di halaman depan. Terus di bawah foto utama itu ada tentang Palingto Sumber, satu paragraf beserta logonya nanti. Di bawahnya itu ada komunitas literasi per kota kabupaten. Jadi ada nama kota dan kabupaten. Jadi mungkin karena ini saya pakai Zoom susah pindah-pindah. Nanti silakan di laptop Bapak dan Ibu dibuka halaman websitenya. Nanti saya jelaskan di depan websitenya. Karena nanti ada repot juga pindah dari web ke websitenya. Terus ada komunitas literasi per kota kabupaten, nanti ada jumlahnya. Jadi nanti bisa Ibu lihat di kota dan kabupaten Ibu berapa komunitas literasi yang ada. Nah bisa jadi misalnya di tempat di kota ataupun di kabupaten Ibu ada yang Ibu ketahui komunitas literasi, ternyata di sana masih nol. Nah silakan hubungi komunitasnya dan silakan ajak dia untuk mendaftar online. Syaratnya yang tadi itu, syarat utamanya itu udah bisa daftar. Terus di bawah itu ada komunitas literasi populer. Nah ini komunitas nanti komunitas literasi yang paling banyak diklik. Nah jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu aktif promosi, link komunitas literasinya nanti bisa di-share ke grup WA, ke Facebook, Instagram dan lain-lainnya. Banyak orang yang klik, itu otomatis nanti komunitas literasi itu akan tampil di halaman depan website. Nah gitu. Jadi ada nanti 3 komunitas literasi yang paling banyak kliknya, yang paling banyak dilihat orang. Nah itu nanti tergantung Bapak dan Ibu untuk promosi. Terus ada peta komunitas literasi. Nah ini selain berdasarkan nama tadi, jadi kita juga ada tampilan petanya, peta Sumbar, peta kota dan kabupaten di Sumbar. Jadi ada tampilan petanya dan bisa diklik langsung petanya itu. Misalnya mau lihat Sawalunto, Sejunjung, atau mungkin Payakumbuh, atau mungkin Pasaman Barat, silakan langsung klik petanya. Itu nanti langsung tampil komunitas literasi yang ada di kota dan kabupaten yang kita di peta. Berikutnya pengurus. Ini daftar pengurus yang terbaru. Jadi pengurus yang terbaru yang dientrikan oleh komunitas
komunitas literasi nanti akan tampil di halaman depan juga 3 pengurus yang terbaru. Jadi karena dengan adanya tampilan halaman depan laman ini secara otomatis, kalau misalnya Bapak dan Ibu aktif untuk mengupdate komunitas literasi, otomatis website laman Sumbar akan juga tampilannya akan selalu segar setiap hari. Jadi ketika dibuka sekarang tampilannya baru, dibuka besok lain lagi tampilannya, dibuka besok lain lagi. Jadi itu tergantung nanti bersama Bapak dan Ibu update-nya. Semakin sering update-nya, maka website-nya akan semakin berubah tampilannya setiap hari. Berikutnya ada testimoni dari mungkin pejabat ataupun tokoh-tokoh yang akan kita minta nanti testimoninya, pendapatnya tentang laman website ini. Berikutnya ada informasi. Nah, nanti kegiatan yang Ibu dan Bapak yang berikan itu nanti tampil di halaman ini, di bagian bawah, di bagian informasi. Nah, terus di bagian bawahnya lagi, yang paling bawah itu footer atau mungkin kaki dari website, itu menampilkan menu-menu dari website Palito Sumbar. Nah, kira-kira itu untuk halaman depan dari website Palito Sumbar ini. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, itu pendaftaran. Nah, pendaftaran ini setelah saya cek absennya, itu berarti yang sudah terdaftar itu tidak harus ikut mendaftar, mencobakan. Tapi kalau mau boleh, karena kita pakai website percobaan untuk uji coba, jadi semuanya boleh merasakan mendaftar itu seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya sudah terdaftar, silakan dibedakan mungkin namanya misalnya ditambahkan angka 2 atau mungkin ditambahkan nama daerahnya atau nama kotanya. Silakan dibedakan yang sudah terdaftar. Saya sudah coba data tadi. Nah, yang belum terdaftar, kalau yang saya cek di absen itu ada Rumah Baca Ayetayo, TBM Hawari, TBK Sebarang Batuang. Pasbar ini apa ya? Nama apanya? Pasbar Putri Ningsih. Apa namanya? Syafi FM. Tahun bacaan itu apa? Rumah baca ya. Berarti Pasbar ini membaca ya. Ada pertanyaan di ruang Zoom Pak Anton. Dibacakan dulu. Iya. Ini dari Assalamualaikum Pak Anton. Bunda Yasra sudah masuk di ruang Zoom dan sudah mendaftar, tetapi setelah mendaftar balik lagi. Nanti akan kita bahas nanti tentang pendaftaran ini. Jadi silakan nanti Ibu ikuti bagaimana teknisnya pendaftaran ini. Jadi sebenarnya nanti sangat simpel sekali untuk pendaftaran ini. Tapi sebentar kita cek dulu nama komunitas yang belum terdaftar. Tadi namanya apa? Rumah Baca Syafi ya. Syafi. Nah, terus ada TBM Pelangi, TBM Asika, Rumah Baca Sentral Limo, dan Rumah Baca Subasa. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dari komunitas ini itu bisa nanti coba langsung kita daftar. Jadi kita cobakan langsung daftar ke websitenya. Silakan dibuka website untuk percobaan itu di dinsitechno.com/Palito Sumbar. Nah, silakan dibuka dia Pak. Ini udah connect sama wifi-nya, internetnya. Ada yang belum? Pak, ini Pak sebentar Pak. Saya kan udah masuk di komunitas ya Pak. Cuman pas mau yang percobaan dimensi teknonik Pak, dia the site cannot be reached, jadi nggak mau dia Pak. Atau kita bisa langsung aja ke yang komunitas, kita lengkapi data-data yang sudah masuk, gimana Pak? Kan ada kita
kita kan udah punya itunya ditampil di website. Iya. Jadi bagusnya kalau misalnya gitu Pak ya, kan Ya. saya kan sudah ada itunya ditampil. Cuma data saya belum lengkap mau masukin kegiatannya itu boleh nggak Pak? Boleh, boleh, Bu. Jadi gini sebenarnya salah satu kenapa kita pakai website perubahan ini sebenarnya salah satu alasannya itu karena website yang di Kemdikbud itu agak lambat. Nah itu. Silakan ibu coba bandingkan dengan website percobaan kita. Buka website percobaan kita, buka website Kemdikbud, lalu klik menunya, klik juga menunya. Nanti agak lama muncul atau loadingnya yang Kemdikbud ini. Jadi makanya saya ambil inisiatif memang kita harus pakai nggak bisa kita pakai Kemdikbud karena aksesnya lambat sekali, itu hanya 1 orang. Apalagi kita sekarang berapa orang ini untuk akses bersamaan gitu. Bisa jadi pelatihan kita terkendala jadinya. Makanya itu salah satu. Tapi Bapak dan Ibu tidak usah cemas. Semua data-data dan data-data yang Bapak dan Ibu masukkan di website percobaan ini nanti bisa kita import ke website yang asli. Nah, gitu. Jadi silakan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau mencoba dengan data asli itu bagus sekali. Bagus sekali. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu mencoba dengan data percobaan nggak apa-apa. Gitu. Jadi boleh ya Pak, Boleh. kita lanjutin aja gitu Pak. Boleh. Soalnya yang percobaan ini Pak, dia kayak Pak katanya, kita bisa itu. Tapi kalau yang di Kemdikbud dia langsung keluar Pak. Iya. Ya. Nah, silakan yang buka itu, yang buka browser silakan dibuka